Halo, suara saya terdengar jelas ya? Iya terdengar, Kak. Oke, saya izin share screen ya, sebentar. Oke, baik, kalau sudah muncul, saya langsung mulai aja ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini, kita akan, berdiskusi mengenai artikel top tier dari The Accounting Review, salah satu top tier ya. Di sini judulnya adalah Do CEO Succession and Succession Planning Affect Stakeholder Perception of Financial Reporting Risk? Evident from Audit Fee. Jadi intinya dalam paper ini kita nanti akan melihat apakah suksesi CEO dan juga perencanaan dari suksesi CEO ini akan mempengaruhi persepsi dari financial reporting risikonya ya. Nah, ini akan ditinjau dari audit fee. Nah, highlight dari penelitian ini. Jadi, dalam paper ini, peneliti ini bagaimana eh, ingin menguji bagaimana suksesi CEO dan juga perencanaan suksesi ini mempengaruhi persepsi risiko pelaporan keuangan. Jadi, eh, dalam para pengguna pelaporan keuangan ini, diantaranya ada para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dan juga mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Nah, ini seperti auditor, manajemen, dan juga komite audit. Nah, di sini suksesi ini menjelaskan ya bahwa ketidakpastian tentang operasi masa depan perusahaan, kemudian kebijakan keuangan, dan juga motivasi potensial untuk earning management yang peneliti ini tuh memprediksi ini akan meningkatkan risiko yang dirasakan dari ketidakwajaran pelaporan keuangan. Nah, dengan konsisten dengan adanya prediksi ini, maka peneliti dalam penelitian itu menemukan bahwa ternyata biaya audit atau audit fee yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan CEO yang baru atau ketika perusahaan eh, memiliki CEO yang baru gitu. Nah, peneliti mencatat bahwa perencanaan suksesi CEO yang hati-hati gitu ya, yaitu mempromosikan kalau di sini dalam bahasa Inggris adalah heir apparent, di sini adalah pewaris gitu ya. Ini akan melemahkan persepsi risiko yang lebih tinggi. Nah, hal itu dibuktikan oleh kurangnya penyesuaian harga audit. Nah, hasil ini kuat untuk beberapa spesifikasi dan juga analisa alternatif. Nah, kita nanti lihat di belakang ya untuk hasilnya. Nah, ini bahwa hubungan antara biaya audit dan juga suksesi CEO dan perencanaan suksesinya ini didorong oleh faktor-faktor yang menyebabkan perubahan CEO itu. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa kenaikan audit fee ini menghilang seiring waktu karena CEO baru yang bukan pewaris ini tinggal lebih lama di perusahaan atau tenurnya lebih lama gitu ya di perusahaan. Nah, memperkuat kesimpulan bahwa biaya audit apa namanya ini meningkat sebagai respon terhadap ketidakpastian seputar CEO baru. Jadi dalam penelitian itu mempersepsikan atau membangun argumen bahwa CEO yang baru itu riskan gitu loh. Kenapa? Karena memang CEO-nya baru dan baru mengenal perusahaan dan lain sebagainya itu sehingga dikaitkan dengan apa namanya, mempersepsikan bahwa risiko pelaporan keuangannya juga tinggi dan akhirnya ketika risikonya tinggi, meningkatkan risiko, yang, terjadi, maka mampu meningkatkan biaya auditnya. Oke. Nah, di sini, introduction sedikit. Jadi, suksesi SEO ini mungkin merupakan salah satu peristiwa yang, paling penting ya dalam perusahaan. Kenapa? Karena memang, perusahaan itu tiap sekitar 5 tahun ya kalau aturan di Indonesia, koreksi kalau salah, itu dilakukan, pergantian CEO atau, CEO yang baru, either dari dalam atau dari luar. Di sini dia menangkap bahwa, pergantian apa namanya, suksesi CEO atau, CEO yang baru ini merupakan peristiwa yang penting gitu. Karena memang posisi CEO ini adalah sebagai, posisi yang substantif dan juga simbolis gitu ya bagi perusahaan.
Kemudian ketidakpastian seputar strategi pelaporan operasional dan keuangan dari CEO yang baru ini dapat meningkatkan persepsi pemangku kepentingan tentang bagaimana risiko pelaporan keuangan. Nah, penelitian ini tuh ingin menyelidiki bagaimana sih implikasi suksesi CEO yang sebelumnya itu belum pernah dieksplorasi. Ini artikelnya tahun 2017 ya. Nah, khususnya apakah ketidakpastian yang timbul dari suksesi CEO dan perencana suksesi ini mempengaruhi persepsi risiko pelaporan keuangan di antara pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dan mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Nah, em, risiko pelaporan keuangan yang didasar lebih tinggi atau ketika perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi, ini di antara pemangku kepentingan setelah suksesi CEO itu dapat tercermin dalam audit fee. Nah, contohnya adalah jika auditor itu merasakan ada peningkatan risiko pelaporan keuangan atau ketika em, laporan keuangan itu berisiko yang tinggi gitu ya, setelah adanya suksesi CEO dan merespon dengan mengubah sifat, waktu, dan luas dari prosedur auditnya ini, atau dengan membebani premium untuk meningkatkan risiko, ya pastinya biaya audit juga akan meningkat gitu kan. Nah, jadi dalam penelitian ini, peneliti memiliki 4 hipotesis. Yang pertama adalah audit fee itu akan lebih tinggi untuk perusahaan dengan CEO yang baru gitu. Kemudian yang kedua, audit fee itu akan increase to a lesser atau meningkat jadi lebih rendah untuk perusahaan dengan new CEO yang dipromot atau yang dipromosikan dari dalam perusahaan itu daripada yang di-hire dari luar perusahaan atau si CEO succession origin ya biasanya kita menyebutnya untuk dari inside itu atau insider CEO. Kemudian yang ketiga, audit fee will increase to a lesser atau audit fee itu akan meningkat jadi lebih rendah untuk perusahaan dengan CEO yang dipertimbangkan atau yang ini ya eh, dipertimbangkan sebagai apa namanya pewaris gitu ya, heir apparent sebelum dia itu mengambil alih. Jadi kayak dia itu memang sudah direncanakan untuk menjadi CEO. Nanti kita lihat ya definisi variabelnya apa ya tentang CEO yang heir apparent ini. Nah, ini daripada CEO baru yang insider atau dari dalam, tapi tidak mempertimbangkan apa namanya apakah dia itu heir atau pewaris gitu ya. Kemudian yang keempat, audit fee itu akan decrease atau akan menurun dengan CEO tenure. Jadi dia menjelaskan bahwa seiring CEO tenure-nya ini lama gitu ya masa jabatannya, for the firm with new CEO yang di hire externally dan untuk perusahaan yang CEO insider gitu ya, yang tidak dipertimbangkan dari apakah dia itu pewaris atau tidak gitu. Nah, kemudian ini riset desainnya, kalau bisa saya jelaskan di model yang pertama ini melihat beta satunya adalah new CEO. Kemudian yang model kedua ini new CEO yang insider atau dia itu berada dari dalam perusahaan. Kemudian yang outsider ini dia itu kayak dipromot dari luar perusahaan. Kemudian yang ketiga ini adalah new CEO yang outsider, kemudian new CEO Hair ini adalah yang apa namanya di merupakan sudah direncanakan gitu ya, sudah direncanakan sebagai pewaris atau dia yang sudah disiapkan untuk jadi CEO pada tahun itu. Kemudian CEO yang not hair atau yang tidak dipersiapkan dan juga dengan kontrol. Nah, kemudian yang keempat ini melihat dari CEO tenure-nya atau masa jabatannya. Nah, penelitian ini menggunakan 23.990 sampel perusahaan dari 2004 sampai 2013, which is ini tuh sangat banyak sekali ya. Ini pasti menggunakan data Amerika karena komputer data. Kemudian ini ada tabel statistik deskriptifnya. Kalau bisa dilihat di paling bawah ini di panel B, ya mungkin ini untuk sekilas ya statistik deskriptifnya. Kemudian di panel B ini yang lebih seru ya, di sini
ternyata pada tiap tahunnya macam-macam ya perubahan atau switches CEO-nya atau apa namanya perubahan CEO-nya. Ternyata dari 2014 ada 133 CEO gitu ya. Dan paling tinggi di sini bisa dilihat di tahun 2007. Oke. Kemudian untuk finding-nya. Jadi penelitian ini menemukan bahwa ternyata biaya audit lebih tinggi untuk perusahaan dengan CEO baru. Nanti saya tampilkan tabelnya. Nah, ini didefinisikan sebagai CEO dalam 3 tahun pertama masa jabatan. Jadi dia tidak melihat baru atau tidak saja, tapi juga mempertimbangkan masa jabatannya. Nah, nanti kita lihat juga definisi variabelnya. Nah, ini menunjukkan bahwa suksesi CEO ini mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan tentang risiko pelaporan keuangan. Nah, kemudian lebih penting lagi, penelitian ini juga memeriksa apakah perencanaan suksesi yang teratur, ini yang CEO here tadi yang udah ada pewarisnya itu, bakal mengurangi persepsi pemangku kepentingan tentang risiko pelaporan keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan biaya audit yang lebih kecil. Kemudian peneliti mengharapkan ketidakpastian yang terkait dengan suksesi CEO ini menjadi lebih rendah ketika CEO baru ini dipromosikan dari dalam organisasi atau inside the CEO. Kemudian, sampai mana tadi ya? Peneliti ini memeriksa juga apakah persepsi pemangku kepentingan tentang risiko yang terkait dengan suksesi CEO, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan biaya audit ini, dilemahkan ketika CEO baru itu adalah orang dalam atau insider CEO sebelum dia menjabat, gitu. Nah, untuk tabel hasilnya yang pertama ini adalah CEO succession dan audit fee. Di sini menggunakan proxy new CEO di beta satunya. Di sini bisa dilihat memiliki hubungan yang positif signifikan dengan nilai p-value yang tinggi ya, 5,977 dengan koefisien 0,57. Di sini dapat disimpulkan memang bahwa CEO yang baru itu ternyata bisa beresiko dan meningkatkan audit fee gitu. Nah, kemudian yang tabel keempat ini adalah CEO Succession Planning and Audit Fee. Ini bisa dilihat dari insider CEO dan heir apparent ya, kalau dilihat yang di planning gitu. Jadi insider CEO ini adalah yang udah di planning memang dari dalam perusahaan. Kalau heir apparent ini adalah yang memang dia sudah menjadi pewaris gitu ya seharusnya gitu. Nah, di sini di panel A, deskriptif statistiknya untuk insider CEO dan heir apparent variable. Bisa dilihat bahwa rata-ratanya ini yang paling tinggi memang insider CEO ya, new CEO insider, karena memang paling banyak dari dalam perusahaan, sedangkan paling sedikit di sini dari luar perusahaan. Lalu di multivariate result dari insider CEO dan heir apparent di sini bisa dilihat ternyata pada model spesifikasi yang pertama ini melihat CEO insider dan outsider. Ternyata di sini memiliki hubungan yang positif signifikan juga. Kemudian di yang kedua ini ketika dia outsider dan juga mempertimbangkan apakah dia itu heir atau dia itu pewaris, ternyata di sini tidak signifikan ya. Lalu untuk yang not heir di sini signifikan positif. Kemudian tabel yang kelima ini merupakan alternatif analisis untuk mengadres faktor leading dari CEO change atau perubahan CEO. Nah, di sini yang pertama ada menggunakan PSM ya atau propensity score match sample. Nah, di sini spesifikasi yang pertama ini di new CEO masih sama ya hubungannya. Jadi ini untuk memperkuat juga sebenarnya analisisnya dan hasilnya kurang lebih sama gitu. Selanjutnya di sini dibedakan sampel ya, dipecah sampelnya berdasarkan forced CEO change dan juga voluntary CEO change atau perubahan CEO. Nah, di sini bisa dilihat kurang lebih sama, tapi di sini untuk bagian new CEO here di apa namanya beta 4 ya ini. Di sini untuk yang voluntary CEO change ini menunjukkan hasil yang positif signifikan ya di sini. Sementara di sini tidak. Sebenarnya bedanya sepertinya itu aja. Kemudian untuk yang different test, jadi di sini dibedakan juga
Tapi hasilnya lagi-lagi kurang lebih sama karena ini juga sebagai additional analysis saja dari penelitian ini. Kemudian untuk tabel 6 ini ada CEO turnover due to death atau personal health issue. Jadi pergantian CEO karena kematian dan juga alasan kesehatan gitu ya. Di sini sampelnya ternyata tidak banyak, ada 376 dengan rata-rata memang dari dalam atau dari inside CEO insider ini paling tinggi ya, dan yang paling kecil tetap outsider CEO. Nah, di sini hasilnya juga kurang lebih sama lagi karena memang ini juga untuk memperkuat hasil analisisnya juga. Di new CEO positif signifikan, insider, outsider juga. Dan di sini juga CEO yang hair ini juga tidak menunjukkan signifikansi. Nah, lalu di tabel yang ketujuh ini dengan argumen bahwa semakin panjang masa jabatan CEO, maka dia akan cenderung untuk menurunkan audit fee karena memang sesudah berpengalaman juga di perusahaannya dan mampu menurunkan risiko itu ya, sehingga hubungan dari CEO tenure ini memiliki hubungan yang negatif signifikan ya dengan audit fee. Nah, di sini juga peneliti menambahkan ya, banyak sekali tabelnya memang, CEO succession dan juga audit quality. Nah, dia ingin melihat apakah ada perbedaan, kualitas audit gitu ya. Nah, di sini dilihat bahwa memang ternyata tidak ada hubungan yang signifikan ya mengenai adanya, new CEO ini dengan audit quality. Jadi memang, eee, nggak ngefek apa-apa gitu dengan kualitas audit. Oh ya, di yang misstatement ini juga, jadi ini kayak ada 3 proksi yang apa ya, yang melihat, audit quality gitu. Nah, conclusion-nya dari penelitian ini itu menguji apakah ketidakpastian yang timbul dari suksesi CEO ini mempengaruhi persepsi risiko pelaporan keuangan di antara pemangku kepentingan. Kemudian, peneliti ini mengikuti, penelitiannya Zhang dan juga Raja Gopalan ya, dan juga Penn et al. Yang mendefinisikan bahwa suksesi CEO itu sebagai variabel yang indikator sama dengan satu jika, CEO itu berada dalam 3 tahun pertama menjabat. Jadi dia itu, apa namanya, di dummy 1 ketika, eee apa namanya, apa namanya, jika dia itu sudah menjabat selama 3 tahun pertama gitu. Nah, penelitian ini menemukan bahwa biaya audit lebih tinggi untuk perusahaan dengan CEO baru ini menunjukkan bahwa suksesi CEO meningkatkan persepsi pemangku kepentingan tentang risiko, pelaporan keuangan. Lalu biaya audit ini meningkat pada tingkat yang lebih rendah ketika CEO baru ini dipromosikan dari dalam perusahaan ya, dari inside CEO. Insider tadi. Kemudian tidak ada penyesuaian biaya audit ketika CEO baru dianggap sebagai pewaris sebelum menjabat, yang tadi, ditunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kemudian perencanaan suksesi melemahkan persepsi risiko yang timbul dari suksesi CEO, yaitu pemangku kepentingan merasakan ketidakpastian yang lebih sedikit ketika, eksekutif yang baru ini tuh istilahnya dipersiapkan gitu ya, yaitu yang udah well prepare, yaitu ada CEO insider dan juga hair CEO tadi. Kemudian kenaikan biaya audit ini menghilang seiring waktu karena CEO baru yang bukan pewaris, tinggal lebih lama di perusahaan yang diwakili dengan tenure tadi, memperkuat kesimpulan bahwa biaya audit itu meningkat sebagai respon terhadap ketidakpastian seputar CEO baru. Jadi, apa namanya, kenapa ditambahkan CEO tenure tadi, dia tuh ingin memastikan bahwa, oh memang karena, apa namanya, efek dari CEO yang baru loh ternyata, apa namanya, terjadi peningkatan biaya audit, bukan karena yang lain. Kemudian hasil penelitian ini informatif bagi para akademisi, investor, pemberi pinjaman, komite dan juga para regulator. Dan hasilnya menunjukkan bahwa suksesi CEO dan perencanaan suksesi ini memiliki implikasi yang luas, yaitu mereka tidak hanya berdampak pada persepsi pemberi pinjaman dan investor tentang risiko seperti yang didokumentasikan, tapi juga para pemangku kepentingan lain yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Nah, selain itu, seperti yang dilihat tadi di kualitas audit ya, meskipun biaya auditnya itu dipengaruhi, tapi ternyata kualitas auditnya tidak menurun atau hasilnya tadi, tidak signifikan. Oke, sekian, tapi saya ingin share dulu tentang variable definition-nya ya, bentar. Nah, untuk yang, new CEO ini, dia itu menggunakan indikator equal set equal 0 jika CEO tenure itu kurang dari 3 tahun atau,
1 ya, ini harusnya kayaknya ini typo. Jadi, variabel equal 1 jika CEO tenure itu, mmm, is 3 or less and 0 otherwise. Kemudian, indikator untuk yang force, force ini tuh yang di ini ya, apa namanya, tadi kan dibedakan yang di apa namanya, diberhentikan apa ya, turnover tadi yang force sama voluntary. Nah, yang force ini, dia itu perubahannya change was force. Kemudian yang here ini tadi, ini adalah indikator variabel equal 1 jika, tenure-nya ini itu 3 tahun atau kurang dan CEO ini was Chief Operating Officer, atau dia itu memang sebelumnya adalah COO. Kayaknya ini kurang familiar ya dalam jabatan di Indonesia, atau President of the same firm prior to becoming the CEO. Jadi, dia itu ya, eee, CEO yang sama gitu, dari yang sebelumnya gitu. Jadi, eee, definisi CEO here atau CEO pewaris ini adalah, ya sebelumnya yang pertama dia itu, tenure-nya itu adalah 3 tahun atau kurang dan, dia itu adalah, COO atau Chief Operating Officer atau dia itu adalah CEO yang sama, presidir yang sama dari, yang sebelumnya gitu. Kemudian yang insider CEO, nah bedanya apa? Kalau yang insider CEO ini adalah equal 1 ketika, di sini pakai definisi tenure itu adalah 3 tahun atau kurang dan CEO-nya itu promote dari dalam perusahaan. Jadi kalau insider ini dia tidak spesifik posisinya harus COO atau, presidir yang sebelumnya, enggak. Jadi ini adalah, apapun itu, maksudnya kayak, pokoknya dia itu berasal dari perusahaannya itu gitu, entah itu manajer atau posisi yang lainnya gitu. Nah, yang not hair tentunya, kebalikannya dari yang hair tadi ya, gitu. Terus, ya mungkin itu ya variabel yang penting. Untuk yang, audit fee ya pakai natural logaritma itu aja sih. Oke, baik. Sekian dari presentasi tafsir saya, mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Adit. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan? Mungkin aku mau nanya dikit, kira-kira untuk penelitian ini, kira-kira kalau diimplementasikan di Indonesia, apakah bisa gitu Kak? Iya, kalau dilakukan di Indonesia sepertinya ini, bisa ya, dan sebenarnya menarik juga gitu. Cuman mungkin perlu ada modifikasi juga, seperti misal di sini, kayak CEO yang force kemudian sama voluntary ini kan, kalau aku kurang tahu ya, itu apakah ada diungkapkan di annual report atau tidak, karena kita tidak tahu CEO itu misalnya mengundurkan diri apakah karena dia apa namanya, apa ya, dipecat gitu atau dia itu voluntary mengundurkan diri gitu atau ada alasan lain gitu. Kemudian yang kedua yang hair ini mungkin, bisa mencari artikel lain yang apa ya, posisi COO atau apa namanya ini, Chief of, Operating Officer ini kan, saya kurang, apa ya, kayak terdengar kurang ini ya di, apa namanya, Indonesia. Mungkin agak susah karena kebanyakan annual report itu kadang apa ya, menyajikan apa, hanya direktur 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 gitu aja, tanpa apa, menyajikan dia itu direktur apa gitu sebenarnya. Nah, itu menjadi kelemahan juga jika diimplementasikan di Indonesia. Jadi memang, sepertinya perlu, banyak apa ya istilahnya, adjustment gitu ya sebelum, eee, kayak kita lakukan di Indonesia atau kayaknya ini nggak bisa nil dilakukan gitu ya, karena memang ada beberapa keterbatasan, data-data juga, gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Adit. Ini Kak ada pertanyaan baru dari Pak Dudi. Maaf Oh, saudara iya. saya jaringan izin bertanya, untuk memperoleh data CEO dapat diperoleh dari mana? Soalnya mengingat varian CEO yang diteliti itu banyak. Oh, iya iya. Untuk memperoleh data CEO itu, kalau saya sendiri biasanya itu menggunakan website Bloomberg ya. Jadi, atau dari annual report. Kalau kalau nggak mau repot itu bisa menggunakan, annual report ya, tapi memang harus,
sabar-sabar nyari ya di annual report itu cari di bagian section manajemen, kemudian director, presiden director, dan di situ biasanya dijelaskan kayak riwayat-riwayat CEO-nya gitu biasanya ada. Atau kalau enggak itu bisa dicari di website Bloomberg. Sebenarnya saya coba buka ya. Menurut saya tuh lupa, dulu pernah subscribe di Bloomberg ini. Berbayar juga sih harus ini. Tapi ada juga apa namanya database yang kita itu juga sediakan gitu ya. Yang lebih murah juga dan juga lebih mudah daripada kita itu harus apa namanya cari satu-satu di Bloomberg ini. Kayak kita kan kalau cari satu-satu kan harus apa namanya ini ketik namanya. Kita kita mau nggak mau harus buka annual report sih ya. Jadi annual report kita buka, kita cari presiden direktur, terus kalau di situ jabatannya nggak ada, yus kita harus mau nggak mau nyari di Bloomberg ini dan di Bloomberg pun juga harus berlangganan, harus subscription gitu, yang sebulan berapa ratus ribu gitu lupa. Nah di sini di apa namanya eh, kami ada database juga namanya ASGI. Nah, itu tuh apa namanya kita tinggal request data nama-nama apa namanya CEO terus jabatannya atau apa gitu tinggal apa namanya klik-klik aja gitu. Eh, ini coba aku share websitenya ya. ASGI. Nah, jadi di ESY dataset ini itu bisa kayak apa ya istilahnya? Kita cari-cari variabel. Tapi sayangnya saya belum ini sih daftar di sini. Jadi nanti bisa diekspor juga kayak register dulu. Nanti bisa ini apa namanya? Akses data apa namanya? Kayak istilahnya request data dan itu kayak datanya udah nyel jadi dan siap diolah gitu loh sudah ada kayak nama-nama CEO-nya, kemudian posisinya, tenurnya gitu-gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan apa namanya data yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau tadi itu ditanyakan tentang apa namanya memperoleh data SEO itu dari mana? Yang pertama, yang paling utama itu di annual report. Kemudian kalau nggak lengkap, kalau mau subscribe yang berbayar yang ya lumayan sih, itu bisa di Bloomberg juga, tapi itu harus nyari satu-satu juga. Terus kalau misalnya pengen nggak mau ribet yang pengen simpel juga di ASGI ini juga bisa menyediakan database, mungkin bisa dieksplor atau tanya-tanya. Di sini bisa kayak ask question juga sih di sini, kalau nggak salah. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Adit. Iya, Eh, sama-sama. Kira-kira dari Pak Dodi apakah ada feedback atau pertanyaan lagi? Oke, dari Pak Dodi kayaknya udah oke sih Kak. Oh Oke, iya, oke. kira-kira dari Bapak Ibu apakah ada yang mau dipertanyakan lagi atau didiskusikan kembali? Jika berkendala bisa lewat chat, nanti mungkin akan saya bantu share ke Kak Adit. Sambil menunggu pertanyaan nih Kak, kira-kira dari Kak Adit ada untuk penelitian ini tuh kira-kira apa sih Kak kesimpulan atau yang bisa diimplementasikan gitu? Oh iya, kalau dari penelitian ini sendiri ya untuk apa namanya istilahnya buat yang dapat kita pelajari ya, itu adalah bahwa memang melihat suksesi atau apa namanya ya promoting CEO itu asalnya dari mana itu tuh penting ya. Jadi karena memang eh, di sini apalagi di sini buktikan bahwa memang CEO yang baru itu memang cenderung apa namanya mampu meningkatkan risiko pelaporan keuangan yang mana nanti berimbas juga pada peningkatan audit perusahaan. Jadi mungkin hal ini bisa dikaji lebih lanjut ya dengan ini kan data dari negara yang maju ya, mungkin bisa kita modifikasi atau kita tambahkan novelty juga dari variabel yang atau dari setting negara ya maksud saya dari institusi setting yang berbeda di negara yang berkembang ya, terutama di Indonesia tentu saja apalagi aturan mengenai CEO succession ini kan juga belum ada gitu di Indonesia. Jadi ini merupakan hal yang penting juga gitu. Dan tapi juga mengingat bahwa keterbatasan variabel-variabel ya seperti tadi yang air, yang posisi direktur yang juga apa namanya
beberapa keterbatasan lainnya gitu. Sehingga perlu memang adanya penyesuaian atau adjustment jika mau dilakukan offline study di Oke, terima kasih banyak Kak Adit. Oke, mungkin saya tanyakan sekali lagi, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan kembali untuk Kak Adit? Oh, ini ada pertanyaan lagi, Kak Adit dari Pak Dudi. Izin bertanya, untuk definisi operasional dari suksesi CEO itu seperti apa? Oh, definisi operasional dari suksesi CEO. Bentar ya. Oh ya, kalau untuk apa namanya definisi operasional dari suksesi CEO itu adalah CEO yang ini bisa dilihat di new CEO ini ya. Jadi dia itu CEO-nya itu baru, kemudian ditambah dengan dia itu memiliki tenure atau masa jabatan yang 3 tahun atau kurang gitu. Jadi dia itu baru diangkat. Jadi kayak apa namanya? eh kan ada pergantian CEO. Nah, CEO itu baru diangkat, kemudian dia itu maksimal tenurnya adalah 3 tahun di sini. Kan tiap perusahaan kan ini ya apa pengangkatan CEO-nya itu kan maksudnya beda-beda gitu ya. Mungkin di tahun ini ada yang angkat, di tahun ini nggak. Nah, ini dibatasi 3 tahun. Nah, ini mengacu ke siapa tadi? Sorry, ini ya, Zhang dan Raja ke Gopalan dan Pak Panarau. Nah, mungkin untuk apa namanya definisi lebih lanjutnya bisa dicek langsung ke paper sumbernya ini, ke papernya gue. Jadi intinya adalah indikatornya itu satu, jika CEO itu berada dalam 3 tahun pertama dalam menjabat, yang artinya dia itu kan berarti baru gitu ya, CEO-nya apa namanya baru di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga gitu. Selain itu nol. Itu sih. Iya, baik. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Dudi buat pertanyaannya dan terima kasih Kak Adit juga udah membantu menjelaskan. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu aja, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan kembali? Lalu Kak Adit, kira-kira ada kalimat penutup atau sudah cukup? Oh ya, dari saya sudah cukup ya. Jadi sudah cukup menjelaskan mengenai konklusi ini gitu untuk penelitian ke depannya bagaimana gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Adit karena udah cukup untuk diskusi sore ini. Mungkin bisa saya tutup karena tadi udah dimulai dengan yang baik juga, ditutup juga dengan yang baik, berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa. Oke, tidak ada kata selesai dalam berdoa. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah hadir. Semoga ilmunya tersampaikan dengan baik dan semoga bermanfaat untuk disertasinya juga. Terima kasih banyak juga Kak Adib yang udah sharing ilmu serta sharing-sharing sore hari ini dan diskusinya juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti untuk minggu depan akan saya share kembali untuk terkait judul papernya sama harinya seperti biasa, Kamis 15.30. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore.